kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tari. Sehingga ada kalau kita dengar, kita lihat, subhanallah, memang benar. Hampir setiap kota di situ ada wali tari. Ini adalah salah satu oknum habaib yang ada di negeri ini yang sekarang lagi dipertanyakan tentang nasabnya. Dan di sini dia malah mengklaim bahwa Indonesia itu milik ulama-ulama Tarim. Tarim itu mana? Tarim itu adalah Hadramaut atau Yaman. Di situ adalah leluhur para Habib Ba'alawi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa habaib yang ada di Indonesia saat ini tengah dipertanyakan atau tengah diragukan nasabnya, ketersambungannya kepada Rasulullah. Dan hal tersebut juga sudah ditegaskan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani bahwa nasab mereka itu tidak tersambung kepada Rasulullah. Hal itu berdasar kitab nasab abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, dan abad ke-8. Pembelokan sejarah atau pemelencengan sejarah ternyata masih masif dan gencar dilakukan oleh oknum-oknum Habib yang berasal dari Yaman. Sebagaimana di video awal tadi bahwa katanya Nusantara atau Indonesia itu miliknya ulama-ulama dari Tarim. Dengan bukti apa? Dengan bukti bahwa di Indonesia itu banyak orang-orang Tarim, banyak ulama-ulama Tarim katanya. Ya, ini adalah sebuah pemelencengan sejarah yang sangat berbahaya, yang sangat merusak generasi muda. Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang dari Hadramaut, dari Tarim, dari Yaman yang terkenal dengan istilah Habib, itu kan datangnya itu pada masa penjajahan Belanda. Dan mereka datang ke Nusantara pun karena permintaan atau karena perintah dari orang-orang Belanda yang tengah menjajah di Nusantara. Sementara sebelum kedatangan Belanda dan kedatangan orang-orang dari Yaman ini, Nusantara itu sudah ada Wali Songo. Dan para Durah Wali Songo juga banyak menyebar luas di Nusantara ini. Bahkan para raja-raja di Nusantara ini kebanyakan adalah mereka para Duriyah Wali Songo tersebut. Kemudian jika misal dikatakan bahwa Indonesia itu miliknya ulama-ulama Tarim, ya ini sangat mengada-ada dan sangat tidak masuk akal. Sebab yang benar itu adalah yang mendirikan, yang membentuk Indonesia ini adalah peran dari para Duriyah Wali Songo. Dan para Wali Songo ini adalah orang-orang pribumi Nusantara. Karena apa? Karena mereka itu menyebarkan Islam di Nusantara ini jauh lebih lama daripada kelompok dari Habib Yaman ini. Dan para Duriyah Wali Songo ini pun juga menjadi orang-orang pribumi. Karena mereka melakukan pernikahan dengan orang-orang pribumi Nusantara. Berbeda dengan para Habib dari Yaman. Dalam hal pernikahan, mereka masih menggunakan marga. Dan pernikahan pun juga hanya sesama klan dari mereka saja. Tidak seperti para Duriyah Wali Songo yang sudah bercampur dengan orang-orang Nusantara asli. Jadi bisa dibedakan dan bisa dipahami ya. Makanya jika ada penggiringan opini, penggiringan sejarah yang tidak masuk akal seperti ini, harusnya kita orang pribumi itu marah. Orang pribumi itu harus meluruskan hal seperti ini. Kalau tidak, ini sangat berbahaya. Indonesia ini berdiri karena perjuangan para Duriyah Wali Songo, bukan karena ulama-ulama dari Yaman, apalagi cuma ulama-ulama dari Tarim, bukan. Jadi ya seperti itu ya. Makanya sangat kita dukung sekali apa yang dilakukan oleh kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang tengah membahas nasab habaib Ba'alawi dari Yaman, yang ternyata silsilah atau nasabnya itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, meskipun selama ini mereka sering mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Dan mungkin karena pengakuan sebagai cucu Nabi ini membuat orang-orang di Nusantara, segelintir orang itu percaya begitu saja kepada mereka. Dengan apa? Dengan alasan mereka adalah cucu Nabi. Sebab kalau sudah dibilang cucu Nabi, kebanyakan orang kan akan nurut, akan manut. Tapi ternyata kalau faktanya bahwa mereka para habaib itu bukan cucu Nabi, mau gimana lagi? Makanya jika sekarang Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani melakukan kajian ilmiah itu kok mendapat tanggapan miring, bahkan dibenci oleh para habaib, ya itu wajar. Karena itu kan membuka aib atau membuka kedok mereka. Dan sebenarnya ini sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, terutama generasi muda dan generasi yang akan datang, agar nanti tidak mudah dibohongi, tidak mudah ditipu oleh orang-orang atau oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai cucu Nabi. Sebab semua itu harus ada bukti, bukan hanya omong saja. Jadi misalkan
Dzurriyyah Wali Songo ya. Dzurriyyah Wali Songo itu kan berdasar kitab nasab itu sudah jelas bahwa mereka adalah keturunan Kanjeng Nabi. Kemudian melalui tes DNA juga terbukti. Karena beberapa orang dari Dzurriyyah Wali Songo ini sudah melakukan tes DNA dan hasilnya ternyata memang tersambung kepada Kanjeng Nabi. Sementara kalau para habaib dari Yaman ini konon katanya ada beberapa oknum yang sudah mencoba melakukan tes DNA. Namun ternyata hasilnya sangat mengecewakan mereka sebab jalurnya itu tidak nyambung ke Kanjeng Nabi tapi justru ke ras Yahudi. Makanya mereka tidak berani mempublikasikannya. Jadi bisa dipahami ya, memang masif dan memang gencar sekali arah untuk menguasai negeri ini menggunakan identitas agama, menggunakan identitas cucu Nabi. Agar apa? Agar Indonesia ini mudah dikuasai. Tapi ya beruntung saja muncul sosok seperti Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian Gus Wat Pleret, kemudian Tubagus Moki, kemudian Kanjeng Raden Tumenggung Fakih Wirahadiningrat yang secara lugas, secara gamblang memberikan edukasi, memberikan pencerahan, memberikan sejarah yang benar yang membuat bangsa kita itu tidak mudah ditipu dan dijajah lagi oleh bangsa asing yang sering menggunakan agama sebagai senjata. Karena kalau hal seperti ini kita biarkan dan tidak kita lawan, maka Indonesia itu bisa jatuh ke tangan mereka tanpa ada perlawanan. Dan itu kan sangat disayangkan. Dan terkait tentang video di awal tadi, harusnya itu tokoh-tokoh NU, para kiai, para ulama itu juga memberi edukasi, memberi pencerahan, memberi bantahan terhadap video-video seperti di awal tadi. Karena kalau hal seperti itu dibiarkan nanti bisa dipercaya orang. Sebab apa? Sebab yang namanya kebohongan itu kalau sering kali diucapkan itu nanti bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Begitu juga sebaliknya, jika sebuah kebenaran itu cuma didiamkan saja, tidak pernah diucapkan, tidak pernah dipublikasikan, maka kebenaran itu bisa nanti dianggap sebagai kebohongan. Makanya sebelum terlambat, mari kita generasi muda di zaman ini untuk tetap mengcounter apa yang dilakukan oleh para habaib dari Yaman agar pembelokan sejarah, agar pemelencengan sejarah itu tidak makin meluas di negeri ini.